188. Saya terpukul oleh api yang mengalir dan rasa sakit mulai menyebar ke seluruh tubuh saya. Itu sakit. Sangat menyakitkan. Kulit saya pecah karena suhu tinggi dan bola mata saya terasa matang. Jung Hee-won menahan air matanya dan terus menyerang saya. Api yang menghancurkan kejahatan membakar abis luka-luka saya dan seluruh tubuh saya. Saya mungkin akan pingsan karena rasa sakit jika bukan karena wall keempat. Meski begitu, tubuhku tidak pecah. Jung Hee-won yang terkejut bertanya, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Petik 2. Kerusakannya mungkin tidak cukup. Tingkat konsumsi stamina saya dipercepat tetapi itu tidak cukup untuk membunuh saya di waktu yang tersisa. Saya tidak berharap bahkan Jung Hee-won tidak akan cukup. Jujur, saya bingung kata-kata. Mungkin itu karena saya dinilai sebagai tingkat naratif. Nebula, Veda, bersukacita karena rasa sakitmu. Waktu serangan yang tersisa adalah 10 menit. Rasi bintang Nebula, Papirus bersulang. Ini hanya awal. Gelombang kejut besar menyebar melalui aula dan tubuh saya mulai tumbuh lagi. Fase ketiga dari Raja Iblis ke-73 dimulai. Tubuhmu menjadi lebih keras. Kami sekarang telah mencapai tahap ketiga. Saya berteriak tanpa merasa panik, semuanya tetap terjaga. Apakah kamu ingat? Anggota partai mengangguk dan dengan terampil mengubah formasi. Namun, aku bisa melihat bahwa metode Array Gateway Mekanis Cho Yongran telah sedikit runtuh dari peningkatan kekuatan sihirku yang meledak-ledak. Pada akhirnya, Cho Yongran batuk darah dan duduk. Pengaturan waktu ini lebih cepat dari yang diharapkan. Energi setan mulai memenuhi seluruh aula dan anggota partai menjadi lebih lemah ketika mereka menerima debuff. Sekarang saya harus meminjam tangan yang tidak ingin saya pinjam. Rasi bintang yang belum memiliki nama sedang melihat inkarnasinya. Shin Yosung gemetar setelah menerima pesan saya dan menggelengkan kepalanya. Inkarnasi saya Shin Yosung telah merasakan tekad saya sejak lama. Ah Jusi, aku tidak bisa melakukannya. Silahkan. Aku menatap Shin Yosung. Ini adalah hubungan antara konstelasi dan inkarnasi. Alih-alih berbicara 100 kata, saya menyampaikan emosi saya yang tak terlukiskan dan dalam hanya dengan melihatnya. Shin Yosung akhirnya meledak menangis ketika emosi yang kejam itu diturunkan satu sisi. Saya mengerti. Rasa sakit dan kepahitan di hati anak kecil itu bergema dan sebagai rasi bintang, aku bisa mendengarnya lebih daripada siapapun. Shin Yosung memegang tangan anak itu dan berdiri. Gilyong, ayo pergi. Kita harus melakukannya. Petik 2. Mata Shin Yosung bersinar kuning. Karakteristik Master Beast mulai terwujud. Ada gemetar hebat di aula dan saya segera mendengar suara merobek. Moncong binatang buas raksasa muncul di celah itu. Naga Chimera, monster raksasa yang nantinya akan menjadi spesies perusak mengepakkan sayap raksasanya saat dipanggil ke aula. Namun, Naga Chimera ragu-ragu bukannya menyerang ketika melihatku. Spesies monster kelas 2, Naga Chimera, telah menolak perintah tuannya. Spesies monster kelas 2, Naga Chimera, merasa takut pada Raja Iblis ke-73. Darah mengalir dari hidung Shin Yosung. Dia belum bisa mengendalikan monster kelas 2 sendirian. Saya menyaksikan Li Gilyong dan berkata, Gilyong, anggap ini sebagai permainan. Petik 2. Li Gilyong menatapku. Saya menatap mata anak itu dan mengingat kata-kata yang pernah saya ucapkan ketika kami berjalan melewati kegelapan. Itu adalah percakapan yang terjadi ketika kami berjalan-jalan bersama melalui kegelapan stasiun Gemho. Momen yang berlalu seperti tidak ada menjadi kenangan berharga yang kembali. Bahkan jika aku mati, aku akan kembali. Saya berjanji. Kisah-kisah ini menjadi kekuatan untuk membunuhku. Petik 2. Aoh, Li Gilyong melolong dan menggunakan taming. Waktu serangan yang tersisa adalah 9 menit. Naga Chimera dikendalikan oleh taming dua anak dan mulai menangis kesakitan. Naga Chimera menghisap semua udara di sekitarnya. Naga Chimera menghisap bahkan sihirku dan mulai membuka moncongnya yang besar ke arahku. Itu adalah kekuatan sihir gelap. Lingkaran cahaya besar tercipta di antara taring-taring yang ganas. Itu adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh naga, puncak monster. Nafas. Saya terkena nafas dan tubuh saya terkoyak lagi. Itu adalah kejutan yang menyebabkan pikiran hancur. Meskipun mengalami kejutan ini, tubuh saya masih hidup. Anggota partai terkejut dengan penampilan saya yang menyedihkan tetapi mereka tidak seharusnya berhenti. Aku meluruskan bibirku yang robek dan berkata, Continue. Jika mereka tidak melakukannya sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Beberapa rasi memperhatikan pengorbananmu. Banyak rasi bintang kagum dengan kehendakmu. Naga Chimera kelelahan karena penggunaan berat dan tubuhnya yang besar terbaring di tanah. Untungnya, Naga Chimera menghisap sebagian besar kekuatan sihirku yang paling mengamuk tetapi kekuatan serangan dari anggota partai berkurang. Sial, aku kehabisan kekuatan sihir. Waktu penangkapan yang tersisa adalah 5 menit. Persiapan saya untuk berurusan dengan Raja Iblis ke-73 ada di sini. Jadi mulai sekarang, saya harus menyerahkannya kepada orang lain. Kim Dokja, Yo Jong-hyuk telah bangkit dari dinding batu dan mengawasiku. Saya melihat bahwa Lee Seolwa kelelahan di sisinya. Dia mungkin telah menuangkan semua kekuatan sihirnya untuk menyembuhkannya. Saya melihat banyak emosi melintasi matanya ketika dia mengidentifikasi saya sebagai Raja Iblis.
Jangan membuat ekspresi seperti itu. Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Yo Jong-hyuk menyeka bibirnya yang berdarah dan bergumam, seharusnya aku yang mati di sini. Untungnya, Yo Jong-hyuk adalah Yo Jong-hyuk. Dia sudah menerima bahwa dia harus membunuhku. Yo Jong-hyuk bergegas ke arahku dengan Heaven Saking Sword. Setiap pukulan membuat saya merasa bahwa kekuatan fisik saya telah berkurang. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi keputusasaannya disampaikan setiap kali bilah memotongku. Waktu penangkapan yang tersisa adalah 4 menit. Bagi kami bahkan tidak diberi waktu untuk merasa putus asa. Mari kita akhiri sekarang, Yo Jong-hyuk. Keluarkan, itu. Petik 2. Aku tidak tahu apa maksudmu. Jangan main-main. Saya tahu Anda tidak sengaja menggunakannya. Petik 2. Petik 2. Jika saya menggunakan ini, Anda tidak dapat dibangkitkan. Itu sebabnya kamu akan menggunakannya. Akan sulit jika saya kembali lagi sebagai Raja Iblis. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Bagaimana jika skenarionya akhirnya hancur? Anda harus berhenti memikirkannya. Petik 2. Yo Jong-hyuk memelototiku tanpa bicara. Apakah Anda punya ide? Saya hanya menertawakan pertanyaannya. Yo Jong-hyuk ragu-ragu sebelum akhirnya mengeluarkan pedang. Pedang surgawi dari awan berkumpul. Ame no Murakumo no Surugi. Itu adalah pedang yang diperoleh dari Yamata no Orochi di Peace Land. Yo Jong-hyuk berbicara dengan suara yang suram, saya berharap saat di mana saya harus menggunakan ini tidak akan pernah datang. Saya juga. Namun, sekaranglah saatnya. Petik 2. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, terasa putus asa. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menghela nafas dalam-dalam. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, menahan napas. Kekuatan yang diperoleh oleh sebuah cerita pada akhirnya akan runtuh karena sebuah cerita. Atribut 8 Life saya berasal dari kekuatan Yamata no Orochi. Kekuatan ini pasti rentan terhadap senjata kematian yang membunuh Yamata no Orochi. Mungkin aku akan kehilangan seluruh sisa hidupku jika aku terpotong oleh pedang ini. Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Petik 2. Sejujurnya, tidak ada kepastian dalam hal ini. Durasi Giant Body Transformation telah berakhir dan aku tidak percaya diri dengan kekuatan seranganku saat ini. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Aku bisa melihat Shin Yosung menggelengkan kepalanya ke arahku. Rasi Bintang yang belum memiliki nama telah memberikan stigma inkarnasinya. Ada cahaya yang menyilaukan dan stigma saya terletak di dalam Shin Yosung. Pengorbanan stigma, will level 1, telah diaktifkan. Stigma menyebabkan cahaya yang cemerlang muncul dari tubuh Shin Yosung. Tuan Stigma mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Kekuatan serangan partai sangat meningkat sebanding dengan keputusasaan hidup mereka. Mata para anggota pestaku yang kelelahan mulai menjadi energi lagi. Will Sacrifices. Itu adalah stigma yang tidak cocok untukku. Satu hal yang pasti, kematian saya sekarang dikonfirmasi. Terima kasih untuk semuanya. Waktu penangkapan yang tersisa adalah 3 menit. Anggota partai berlari. Lee Hyun-sung, Jung Hee-won, Shin Yosung, Lee Gilyong, Yo Sangah, Gong Pildu, Lee Ji-hye. Mereka menangis, menjerit atau dipenuhi amarah yang dalam. Semua orang datang ke arahku. Visi saya berangsur-angsur berkurang dan semua karakter menjadi pemandangan. Saya melihat mereka dan tertawa. Inkarnasi Kim Dokja akan dibunuh oleh orang yang paling dia cintai. Saya sudah lupa. Semua nubuat tidak dapat diartikan secara harfiah. Di Starstream ini, orang-orang adalah cerita. Rasi Bintang, Secretive Plotter, menatapmu. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, melihatmu. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menatapmu. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang melihatmu. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, menatapmu. Saat tatapan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit mengalir ke arahku, sebuah cerita mengalir ke arahku. Ah! Orang tua, teman, dan kekasih semuanya adalah cerita. Waktu penangkapan yang tersisa adalah 2 menit. Ini bukan Ways of Survival yang saya tahu tapi, itu adalah kisah yang lebih indah dari Ways of Survival. Rasi Bintang planet kecil menatapmu. Semua rasi bintang di semenanjung Korea menatapmu. Itu adalah kisah saya. Aku tertawa ketika pedang Yo Jong-hyuk menusuk hatiku. Nasib Anda telah terwujud. Tubuhku perlahan tenggelam dan Yo Jong-hyuk memegangiku. Kim Dokja. Itu adalah kisah yang sangat hebat. Benarkan. Petik 2. Yo Jong-hyuk menatapku diam-diam. Saya tidak dapat menemukan kata-kata dan hanya menonton. Seolah-olah saya selalu ditakdirkan untuk melakukan ini. Efek pedang surgawi dari Gathering Cloud telah menghancurkan semua nyawa tambahan yang tersisa. Kamu tidak bisa lagi hidup kembali. Saya akhirnya menatap langit. Klaster nebula berada di tengah langit malam. Veda, Olympus, Papyrus. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan. Lalu langit berkedip. Rasi Bintang, tahanan ikat kepala emas tidak mengharapkan kematianmu. Bintang-bintang bersinar terang seolah menanggapi kehendak saya. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, tidak mengharapkan kematianmu. Rasi Bintang, Secretive Plotter, tidak mengharapkan kematianmu.
Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tidak mengharapkan kematianmu. Saya melihat ke langit dan tertawa. Karena orang-orang ini, saya membenci rasi bintang tetapi saya tidak bisa membenci ceritanya. Mari kita bertemu lagi, Yo Jong Hyuk. Kekuatan Raja Iblis menghilang dan pada saat yang sama, kekuatan terkuras dari saya. Skenario utama telah berakhir. Seul Dome telah dibebaskan. Sebuah lubang hitam kecil muncul di udara di belakangku. Tubuhku perlahan tersedot ke dalamnya. Kaki saya, tubuh saya, lengan saya. Mereka berubah menjadi bubuk dan perlahan-lahan dihisap. Kim Dokja. Tidak, Kim Dokja. Petik 2. Pada saat terakhir, dia memegangi leherku dengan erat. Namun, sudah terlambat. Visi saya menjadi hitam dan saya tersedot ke dalam kekosongan kosong. Mata rasi bintang yang mengawasiku mulai menghilang satu persatu. Saya meninggalkan area saluran. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, tidak mengharapkan kematianmu. Di langit malam yang jauh, satu bintang mati-matian berkedip padaku. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, tidak mengharapkan kematianmu. Ya, Anda bisa berhenti sekarang. Uril. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti. Terima kasih. Bintang-bintang di langit malam keluar satu demi satu dan kisah inkarnasi Kim Dokja akhirnya berakhir. Rasi bintang sistem kebaikan mutlak telah menarik tanda jahat darimu. Tubuh penjelmaanmu telah sepenuhnya hancur. Anda telah gagal skenarionya. Anda telah dikeluarkan dari skenario. Aliran bintang akan mengumumkan pengubah Anda. Dalam kegelapan yang jauh, Starstream diam-diam berbisik kepadaku. Pengubahmu adalah Raja Iblis Keselamatan. TL, Rainbow Turtle.